Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Boleh dong kameranya dinyalain dulu. Biar Ibu lihat nih, kalian udah rapi belum nih? Oh, udah rapi ya. Sekalian kita sesi foto bersama dulu ya, biar nggak lupa nanti. Oh ya, kebetulan hari ini pada Zoom hari ini ada dosen saya, yaitu Bu Sahiba Yuli, dan juga guru pamong saya, ada Pak Win, tadi udah bergabung ya. Oke, ini sudah on kamera ya, kita foto bersama dulu ya. Oke, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. Bentar. 1, 2, 3. Baik, udah. Makasih ya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa dimanapun kalian berada, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Dan bagi yang sedang sakit, tidak bisa bergabung, semoga segera diberikan kesembuhan. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya atau wakilnya. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu ya dalam pembelajaran IPS walaupun secara daring, tapi kita harus tetap semangat. Dan alhamdulillah juga saya sudah pernah bertemu dengan kalian 2 minggu yang lalu melalui PTM ya. Dan kalian ternyata seru-seru banget anaknya. Baik, walaupun dalam pandemi kayak gini, kalian harus tetap semangat belajar, apalagi kelas 9 nih, dikit lagi mau menghadapi ujian. Pokoknya ikhlas aja dalam menghadapi ujian ataupun tugas-tugas yang diberikan. Karena apa yang kalian kerjakan sekarang, usaha yang kalian kerjakan sekarang merupakan cerminan diri kalian di masa depan. Usaha kalian insya Allah di masa depan itu nggak akan sia-sia kalau kalian terus berusaha. Kayak gitu. Baik, saya mau mengingatkan kembali nih, jangan lupa untuk absensi ya di Google Classroom, tapi saya juga tetap melihat nih siapa aja yang bergabung menggunakan Zoom. Gitu. Kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti ada 3 agenda. Pertama, di awal nanti kita akan bermain tebak-tebakan gambar dulu ya, sebagai refreshing lah gitu. Lalu nanti di inti kita akan saya akan menjelaskan materi, begitu juga dengan tanya jawab dengan kalian. Terus nanti di akhir seperti biasa kita bermain games word wall, tahu kan? Ya nanti kita main itu. Nah, oke, kita mulai dengan ini dulu ya, tebak-tebak gambar. Saya izin share screen terlebih dahulu. Udah siap belum nih? Sudah, Bu. Udah, oke. Nah, ini di YouTube ya. Nanti ada 5 gambar, cukup 5 gambar aja ya, biar nggak kebanyakan. Oke, disimak baik-baik ya. Pada teka-teki
Kali ini aku bakal kasih kamu teka-teki yang berbeda nih. Yap, teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama kota di Indonesia loh. Kalau kamu pintar dan hafal nama kota-kotanya, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Yang sangat ya guys. Jawabannya fokus ya guys. Fokus guys. Teka-teki keempat. Oke, yang keempat nih. Kalau clue-nya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Kalau kalian sering ke puncak, pasti tahu dong dengan kota ini. Yap, jawabannya adalah Ya, Bogor. benar, Selamat buat Bogor. kamu yang bisa menjawabnya. Ini tebak-tebakan. Teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Ayo Kota tebak, ini apa juga nih? dijuluki sebagai Serambi Mekah. Aceh. Banda Aceh. Aku beri waktu Banda Aceh, coba kita lihat nih. Oke, udah ya sampai sini tebak-tebakannya. Kita lanjut ke kemana? Ke pembahasan materi. Oke. Bentar. Ya. Oke, sekarang kita masuk nih ke pembahasan materi karena tadi kan udah refreshing lah ibaratnya ya sebagai pembuka. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bab 3 yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi. Tapi pada hari ini kita cukup membahas subbab pertama yaitu mengenai, ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Subbab ke bab 3, subbab pertama apa? Ya, ini ya tentang perdagangan internasional. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menguraikan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Oke, sampai sini sudah paham? Mambu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada gambar. Coba kalian perhatikan gambarnya nih. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Siapa yang berani? Silakan menjelaskan apa yang dapat disimpulkan. Ayo. Ini ada gambar Pulau Sulawesi, ada bendera Indonesia, ada kokoa. Ayo, siapa yang berani? Mau menjelaskan? Saya, Bu. Siapa namanya? Fitri Mia, Bu. Oh, Mia. Iya, Mia. Boleh, Mia jelaskan. Baik, Bu. Saya izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan Mia. Dari gambar dapat terlihat di Indonesia, tepatnya di Pulau Sulawesi, menghasilkan biji coklat yang dapat diekspor ke luar negeri untuk dijadikan makanan yang bisa diekspor ke perusahaan seperti Nestle yang berasal dari Swiss. Ya, bagus jawabannya. Benar ya, Mia. Selain Mia, ada lagi nggak yang mau menjelaskan maksud dari gambar ini? Ayo, ada yang mau menjelaskan lagi? Ayo.
Oke, kalau gitu benar ya tadi jawaban dari Mia ya, bahwasannya di sini ada pulau Sulawesi dan kemudian dia menghasilkan yang namanya biji kokoa ya, atau biasa sebagai bahan baku coklat. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai penghasil sumber daya alam yang dalam bentuk bahan mentah ya. Nah, di Pulau Sulawesi ini sebagai penghasil kokoa terbanyak, yaitu kayak ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, kayak gitu. Nah, hasil dari menghasilkan coklat biji kokoa inilah yang kemudian diekspor ke negara-negara yang membutuhkan sebagai untuk menciptakan produk-produk dalam bentuk coklat gitu, seperti ke perusahaan Nestle yang ada di mana nih, benua apa? Ini bendera negara mana? Yang tahu nggak? Swiss. Ya benar, negara Swiss, kayak negara Swiss ya, karena Nestle berasal dari negara Swiss. Nah, kalau dari kegiatan ini kalian bisa tahu nggak sih ini kegiatan apa? Negara Indonesia menjual Ekspor. Ya, benar, ekspor ya. Nah, karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya yang yaitu berupa bahan mentahnya lebih diunggulkan, makanya Indonesia bisa mengekspor keluar. Ya, jadi kayak gitu ya, karena sumber daya alamnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan lagi nih gambar slide kedua, pada gambar coba diperhatikan apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut. Bu, izin menjawab. Ya, siapa? Abraham, Bu. Oke, Abraham, silakan Abraham dijawab. Menurut Abraham ini bisa disimpulkan tentang apa sih? Menurut saya, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia melakukan kegiatan impor dari negara pengekspor vaksin yang kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada saat pengimporan vaksin, Indonesia belum memproduksi vaksin secara massal. Ya, benar. Bagus ya, Abraham jawabannya. Coba selain Abraham, ada lagi nggak nih yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab lagi? Oke ya, jawaban Abraham benar ya, bahwasannya di sini negara Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia mengimpor atau membeli vaksin, di sini vaksin Sinovac dari luar negeri yang kemudian disebarkan ke masyarakat Indonesia karena Indonesia belum bisa menghasilkan vaksin, belum bisa memproduksi vaksin. Nah, ada yang tahu nggak sih Sinovac ini dari negara mana? Cina. Ya, siapa yang jawab? Cina. Ya, benar. Dari Cina ya, kalau vaksin Sinovac ini dari Cina. Jadi vaksin Sinovac diimpor dari Cina. Karena Cina sendiri merupakan negara yang pertama yang kena terhadap mendapatkan penyakit virus corona ya. Jadi karena perkembangan iptek di sana lebih canggih dan penelitian-penelitiannya lebih cepat, makanya mereka berusaha mencari cara nih agar bagaimana virus ini dapat segera berakhir dan juga masyarakat mendapatkan tameng lah ibaratnya biar agar terhindar dari virus gitu, yaitu berupa vaksin. Sehingga di Cina itu diciptakanlah vaksin. Sedangkan di Indonesia ini kan dia kalau di Indonesia kena virus corona itu belakangan ya dibandingkan Cina. Jadi mungkin Indonesia mengalami keterlambatan sehingga dalam memproduksi vaksin juga belum ada kesiapan. Dan ada juga sih sebenarnya vaksin yang sudah diproduksi Indonesia namun masih belum disebarluaskan, masih dalam proses pengujian. Kayak gitu ya. Jadi kalau di sini kegiatannya itu kegiatan impor, yaitu karena kecanggihan karena adanya iptek yang lebih dulu lah, ibaratnya lebih canggih dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah,
sebelum lanjut, Ibu mau tanya lagi nih. Dari 2 slide yang telah ditampilkan, kedua kegiatan tersebut bisa terjadi karena adanya apa sih? Ekspor dan impor. Karena adanya? Ayo, karena adanya apa? Dari 2 slide yang pertama, 2 slide yang tadi ada ekspor dan impor, itu merupakan kegiatan apa sih? Perdagangan internasional, Bu. Perdagangan internasional. Ya, benar, perdagangan internasional. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu perdagangan internasional? Ayo, ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Saskia, Bu. Oke, Saskia, coba jawab. Menurut Saskia, apa tuh perdagangan internasional? Menurut saya, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi sudah melewati batas negara, jadi tanpa adanya batasan negara. Oh iya, bagus jawabannya Saskia. Coba selain Saskia, ada lagi nggak yang mau jawab? Perdagangan internasional tuh apa? Bu, saya mau jawab, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Atifah Niswa Naurami. Oh iya, Atifah. Coba Atifah. Menurut saya, perdagangan internasional adalah proses penukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Ya, benar. Jadi dari jawaban Siska dan jawaban Atifah ya, itu perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi antara dua negara tanpa adanya batasan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia pengertian perdagangan internasional. Nah, di sini saya bacakan ya, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara. Nah, dua negara ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kayak misalnya ini ya, kalau kita lihat nih, kayak Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau Indonesia kan tadi seperti saya bilang di awal ya, dia lebih unggul pada sumber daya alamnya kayak sayur mayur, terus hasil hutan. Nah, sedangkan kalau Arab Saudi itu lebih unggul pada hasil barang berupa minyak, kayak gitu ya. Jadi dua negara ini bisa saling kerjasama pertukaran barang dan jasa. Jadi misalnya Indonesia membutuhkan minyak, bisa mengimpor dari Arab Saudi, dan Arab Saudi membutuhkan sayur mayur ataupun hasil hutan, bisa mengimpor dari Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalnya proses pertukaran barang dan jasa ini terjadi lebih dari dua negara, itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Kayak misalnya organisasi perdagangan. Coba apa? Di wilayah Asia Tenggara ada yang tahu nggak apa? Kayak AFTA. Tahu AFTA? Singkatan dari AFTA apa? ASEAN Free Trade Area. Ya, benar. Jadi itu merupakan suatu organisasi perdagangan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan antara beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi dengan adanya AFTA tersebut sehingga terjalinlah perdagangan internasional, yang mana di sana tuh mereka bisa melakukan kerjasama dengan mengurangi tarif-tarif pajak, mengurangi harga barang, kayak gitu. Jadi saling menguntungkan. Nah, di sini tujuannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jelas ya, setiap negara pasti ingin mendapatkan keuntungan dengan adanya perdagangan internasional. Nah, keuntungan ini diperoleh dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Devisa negara. Ya, betul. Siapa tuh tadi yang jawab? Saya. Ya, siapa, sebutin namanya?
Grecia Serlindrika Chandra. Oh ya. Nah, devisa negara. Nah, kalau di dalam ekspor ini, dalam perdagangan internasional ini, keuntungan itu diperoleh dari devisa ekspor. Ataupun, devisa ekspor. Ada yang tahu nggak sih devisa itu apa? Pengertian dari devisa sendiri itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Uang negara, Bu. Ya, uang negara. Coba selain itu, ada yang tahu? Pada pembelajaran yang sudah kita sudah mempelajari loh bahwa devisa negara itu apa? Mata uang asing. Alat Ya. pembayaran yang digunakan dan dapat diterima secara internasional, Bu. Ya, itu siapa yang habis menyebutkan? Muhammad Apa Faras, sebutkan Bu. namanya? Ya, Muhammad Faras. Menurut Muhammad Faras adalah suatu alat pembayaran ya. Ya, sebagai alat pembayaran yang telah disahkan secara internasional. Nah, alat pembayarannya ini berupa nilai mata uang. Kayak, ada yang tahu nggak apa? Dolar Amerika, terus yen, Jepang. Kemudian ada yang tahu apa lagi? Euro, Bu. Ya, benar. Euro Pound itu, sterling. ya benar, Yuan. pound sterling. Euro itu dari mana? Mata uang negara mana? Eropa, Bu. Ringgit. Ya, betul. Kalau pound sterling? Inggris. Ya, betul. Pinter-pinter ya anak-anak kelas 9E ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ini. Dalam perdagangan internasional itu tidak lepas dari adanya ekspor dan impor seperti pada slide yang awal-awal tuh ya mengenai kegiatannya. Nah, di sini juga ada yang namanya eksportir dan importir. Coba Ibu meminta dong kalian, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian ekspor dan eksportir? Coba ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Siapa namanya? Sebutkan. Mutia Yasmin. Oke, Mutia, jawab, boleh. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain. Eksportir adalah negara pelaku ekspor. Ya, benar. Kalau eksportir itu kita suatu negara atau perusahaan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan eksportir merupakan perusahaannya atau badannya ataupun negara yang melakukan ya. Oke, kalau impor dan importir, ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Saya, Bu. Siapa? Coba sekarang cowok. Tadi kan udah cewek nih, sekarang cowok coba. Coba Abraham. Masuknya barang dari negara lain. Ya, Itu impor. Lalu kalau importer itu negara atau perusahaan yang melakukan impor. Importir, Bu. ya benar, bagus, pinter ya. Kalau impor itu produk dari luar masuk ke dalam negeri. Sedang kita membeli barang dari luar ke dalam negeri. Sedangkan importir itu orangnya ataupun badan ataupun perusahaan ataupun negara yang melakukan membeli barang dari luar gitu atau melakukan impor. Kayak gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bu. Ya. Nah, ini dia nih pengertiannya. Oke, kita lanjut aja ya, karena udah kalian sudah ngerti. Nah, dalam perdagangan internasional pasti juga ada perdagangan dalam negeri. Nah, ini dia adalah perbedaannya nih. Coba silakan ada yang mau membacakan pada poin perdagangan dalam negeri. Saya, Bu. Ya, siapa? Yasmin, Bu. Ya, Yasmin. Silakan Yasmin dibacakan. Kegiatan yang dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu secara langsung. Mata uang yang digunakan sama, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Kualitas barang bervariasi, biaya angkut murah,
dan peraturan undang-undangan sama atau hukum nasional. Oke, sekarang siapa nih yang mau bacain perdagangan luar negeri? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Tadi siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Sebutkan namanya coba. Delvino, Bu. Oke, Delvino. Baca, Delvino. Perdagangan luar negeri. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenakan pajak atau bea masuk. Biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Peraturan undang-undang. Ya, oke. Makasih Delvino dan Mutia ya sudah membacakan. Nah, di sini tuh ada perbedaannya, yaitu kalau poin pertama yaitu kegiatan dilakukan di suatu wilayah negara. Satu wilayah negara ya kayak misalnya lingkupnya nasional ya. Kayak misalnya kegiatannya dilakukan antara transaksi dari Bandung ke Lampung ataupun dari Padang ke Jogja kayak gitu ya, itu kan dalam satu wilayah negara. Sedangkan kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kalau antar negara jelas itu udah tanpa adanya batasan. Jadi bisa dilakukan kemana saja. Kayak misalnya Indonesia mau mengirim batik ke Belanda, itu kan udah antar negara ya. Nah terus kayak misalnya Cina mau menjual vaksin ke Indonesia ataupun ke negara-negara yang memesannya kayak gitu. Lalu pada poin kedua yaitu pembeli dan penjual cenderung bertemu secara langsung. Nah kalau ini kalau misalnya perdagangan dalam negeri jelas ya bisa bertemu secara langsung karena wilayahnya dan jaraknya masih cukup dekat. Sedangkan kalau perdagangan luar negeri berkomunikasinya nggak bisa secara langsung, pasti menggunakan media ataupun alat ya, misalnya telepon ataupun email dalam pemesanan barang. Terus mata uang yang digunakan sama, ya jelas banget mata uang yang digunakan pasti sama. Kalau Indonesia apa mata uangnya? Rupiah. Ya benar, rupiah. Jadi misalnya kamu mau beli barang dari Batam, pasti menggunakannya, kita dari Jakarta nih mau beli barang di Batam, dan pasti menggunakan mata uang rupiah ya kan. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri mata uangnya nggak bisa, kalau di luar negeri mata uangnya berbeda sehingga menggunakan devisa. Devisa seperti pada penjelasan awal ya, yang sesuai dengan kesepakatan negara itu. Misalnya negara Indonesia dalam perdagangan internasional mau menggunakan mata uang dolar, maka devisanya itu menggunakan dolar. Kayak gitu ya. Lalu pada poin selanjutnya yaitu tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Ya retribusi ini misalnya kayak biaya parkir gitu ya. Nah, sedangkan kalau di perdagangan luar negeri itu dikenakan pajak atau bea masuk. Nah, kemudian pada poin selanjutnya yaitu kualitas barang bervariasi. Nah, jadi barang apa aja itu kan bisa dibeli ya kalau di dalam negeri, sedangkan kalau di luar negeri barangnya itu nggak bisa bervariasi. Jadi satu gitu, kayak misalnya vaksin ya vaksin aja gitu. Karena kan biayanya juga mahal ya, jadi itu hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan. Kemudian biaya angkut murah ya, seperti yang awal ya saya bilang bahwasannya lebih murah ya, karena kan jaraknya juga dekat, nggak begitu jauh lah, walaupun Indonesia luas gitu. Sedangkan kalau barang dari luar negeri, biaya angkutnya itu jauh lebih mahal karena jaraknya sudah cukup jauh kayak gitu. Sedangkan kalau dalam negeri itu kualitas barang ya tidak mengikuti standar internasional. Sedangkan kalau produk luar negeri itu harus mengikuti standar internasional. Kalau produk tersebut setelah dilakukan pengecekan itu tidak sesuai dengan standar internasional, ya produk itu tidak bisa diekspor ke luar negeri.
Kayak gitu. Nah, peraturan juga sama nih, peraturan menggunakan undang-undang atau hukum nasional, yaitu kalau kita negara Indonesia ya menggunakan hukum atau undang-undang Indonesia. Sedangkan kalau peraturan undang-undang perdagangan luar negeri itu menggunakan hukum internasional. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, ini dia kita sekarang masuk pada faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Silakan ada yang mau baca poin pertama? Saya, Bu. Ya, silakan siapa? Zahra. Ya, Zahra, silakan Zahra baca. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. E. Perbedaan harga, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Oke, makasih Zahra sudah membacakan. Ya, pada poin pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Jelas banget ya, karena setiap negara itu memiliki letak geografis, memiliki iklim, memiliki keadaan atau luas wilayah yang berbeda-beda, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan juga apa? Berbeda kayak gitu. Jadi misalnya Indonesia, seperti yang saya jelaskan di awal ya, Indonesia tuh hasil sumber daya alam bahan mentahnya itu lebih diunggulkan gitu, sehingga bisa mengekspor ke luar negeri. Sedangkan kayak Arab itu wilayah Arab Saudi itu unggulnya dalam minyak. Nah, dia bisa bertukar buat melakukan kegiatan perdagangan internasional. Jadi di dalam perbedaan sumber daya alam ini ada yang namanya keuntungan absolut. Ada yang tahu nggak sih keuntungan absolut itu apa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Siapa Ya, Bu. yang mau jawab? Abraham? Oke, Abraham coba jawab. Keuntungan absolut itu apa sih? Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam tersebut. Suatu negara. Ya, betul. Selain Abraham, ada lagi yang mau menjawab? Ya, jawaban Abraham udah benar ya, bahwasannya keunggulan absolut itu merupakan yang mana suatu negara itu bisa memproduksi barang, tapi negara lain tidak memproduksi barang tersebut. Jadi menjadi suatu keunggulan yang membuat negara itu menciptakan spesialisasi produk kayak gitu. Kayak misalnya Indonesia apa? Kayak tempe gitu ya. Terus apa? Dan tahu nggak apa? Barang-barang yang tidak diciptakan di luar Indonesia, tapi Indonesia punya gitu. Batik. Ya, batik. Siapa tuh yang jawab? Selain batik apa? Ada yang tahu? Rempah-rempah, Bu. Ya, rempah-rempah juga, karena Indonesia dikenal dengan hasil rempah-rempahnya. Terus? Keris, Bu. Ya, itu dalam bentuk kebudayaan ya. Oke, kita lanjut nih ya. Yang ke poin kedua yaitu B, yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Kenapa begitu? Karena karena sumber daya alam itu yang mengelola manusia ya. Jadi kualitas sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi. Kalau kualitas sumber daya manusianya baik, bagus gitu, maka pengelolaan sumber daya alamnya juga itu akan bagus gitu. Makanya ada tuh berita-berita kan yang mana ada negara yang mengimpor tenaga kerja dari luar untuk bekerja di negara tersebut karena kualitas dari sumber daya manusia negara tersebut lebih kompeten, terus lebih cepat bekerjanya, lebih jujur kayak gitu. Lalu pada poin ketiga, yaitu C ya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa menjelaskan?
Ayo. Yang kalian ketahui coba, kenapa sih perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Ayo. Ya, ada yang mau Saya, Bu. berani? Siapa? Sebutkan namanya. Lucretia Sherlyn. Oke, Lucretia. Silakan dijawab, Lucretia. Karena negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih canggih akan mampu memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak dan bermutu. Yap, bagus jawabannya. Selain Lucretia, ada yang mau jawab lagi? Oke, ya benar banget ya bahwa perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempengaruhi. Karena tadi kata Lucretia, kalau memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil dari yang barang yang diciptakan juga jauh lebih banyak, lebih cepat, efektivitas waktunya yang digunakan lebih efisien ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat mempengaruhi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Lalu yang keempat itu atau yang D yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa nih perbedaan budaya suatu bangsa bisa menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional? Ayo, ada yang bisa? Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan, Bu. Ya, benar. Karena kebudayaan tiap negara itu beda-beda ya. Jadi, apalagi Indonesia kan kebudayaan itu sangat banyak ya. Nah, ini menjadi ciri khas atau menjadi daya tarik orang lain untuk membeli gitu. Kayak misalnya batik, terus ukiran, ataupun kalau misalnya, kalian tahu nggak? Kayak di daerah Jepara, dia diunggulkan apa sih? Sebagai daerah apa? Penghasil apa? Kalian tahu nggak? Ukiran, Bu. Ya benar, ukiran. Nah itu ukiran itu bisa dijual ke luar negeri karena budaya Indonesia karena faktor dari adanya budaya gitu. Selain itu kalau di dalam buku nih contohnya kayak keramik Cina, dia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli. Selanjutnya yang kelima atau yang yaitu perbedaan harga, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kayak misalnya perbedaan harga ini ada yang negara dengan menjual barang dengan harga murah, kayak apa? Kayak negara mana yang sering menjual barang lebih murah? Negara mana yang suka menjual? Ya betul, Cina. Cina menjual barang keluar tuh lebih murah ya. Jadi itu menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Tapi ada juga negara yang menjual barang dengan harga mahal ya, karena kualitasnya juga kayak gitu. Selanjutnya perbedaan upah. Nah, perbedaan upah ini karena misalnya nih kayak di luar negeri kayak TKI ataupun TKW Indonesia mendapat upah lebih mahal gitu dibanding bekerja dalam negeri kayak gitu. Jadi itu menjadi faktor pendorong perdagangan internasional gitu. Ataupun ketika menjual barang ke luar negeri itu jatuhnya harganya lebih mahal. Misalnya harga Indomie di Indonesia 2000-an ya. Terus kalau udah nyampe negara lain kayak misalnya Korea, bisa harga satuannya bisa 10.000, 20.000 kayak gitu ya. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke, baik. Kayak gitu ya. Jadi adanya perbedaan upah dan perbedaan biaya produksi. Lalu perbedaan selera. Nah, kalau perbedaan selera ini kayak gimana, yang tahu nggak? Nih, saya kasih contoh nih yang paling yang dekat dengan kita nih. Misalnya nih, ada teman kita nih yang suka Korea-Korea, pasti dia akan pasti dia akan membeli barang
dari luar negeri kan. Nah, selera dia selera Korea gitu. Jadi mau nggak mau dia membeli dari luar negeri karena selera dia suka dengan barang-barang Korea gitu. Selain itu juga misalnya Indonesia sudah menghasilkan tekstil misalnya, tapi masih mengimpor tekstil dari luar karena kedua barang tersebut memiliki perbedaan kualitas ataupun perbedaan perbedaan kualitas ataupun kayak warna ataupun perbedaan selera gitu, orang-orang kan beda ya. Jadi misalnya ada yang lebih suka bahan dari luar negeri ataupun dari bahan dari negara Cina ataupun bahan-bahan dari bahan-bahan tekstil dari negara Amerika. Jadi selera orang beda-beda, makanya dilakukan perdagangan internasional agar barangnya itu bervariasi kayak gitu. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Kita lanjut ya. Nah, coba nih ditebak siapa nama beliau dan jabatannya. Ayo, yang suka nonton berita nih pasti. Nah, siapa yang mau menjawab? Silakan sebutkan namanya. Ibu Sabrina. Ya, Sabrina. Coba, siapa? Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Ya, benar. Dia adalah Ibu Retno Marsudi, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, ini masih ada kaitannya kan dengan perdagangan internasional, karena beliau juga seorang Menteri Luar Negeri, yaitu gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk kepada manfaat perdagangan internasional. Coba silakan ada yang mau membacakan poin-poin. Ya, silakan. Ya, siapa sebutkan namanya? Atifah Niswa. Oke, Atifah silakan dibaca. Manfaat perdagangan internasional. A. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. B. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang menjadi ciri khas negara. C. Mendorong kegiatan produksi dan memperluas pemasaran barang produksi. D. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. E. Pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor. F. Mendorong kemajuan iptek. Dan yang terakhir G. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Ya, makasih Atifah sudah membacakan. Ya, benar ya bahwa nih poin-poin ini merupakan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Kayak pertama nih. Kayak pertama itu ketutup. Jadi terpenuhinya kebutuhan akan barang dan jasa, jelas seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa negara yang tidak bisa menghasilkan barang di negaranya bisa memperoleh barang dari luar untuk dikonsumsi di negaranya sendiri. Kemudian setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang menjadi ciri khas negara. Ya benar, ini kayak apa tadi yang saya sebutkan di awal-awal penjelasan? Dapat menciptakan spesialisasi produk, itu kayak apa? Ya kayak kalian pakai nih, apa baju kalian hari ini pakai itu baju apa? Batik. Ya, baju batik. Terus mendorong kegiatan produksi dan memperluas pemasaran barang produksi. Ya benar banget nih ya, kegiatan produksinya bisa memperluas pemasaran. Jadi barang yang dijual itu bisa sampai ke luar negeri. Apalagi kalau misalnya kita nih menciptakan suatu barang terus dijual ke luar negeri, bangga nggak? Bangga. Ya, bangga ya, apalagi barang kita digunakan oleh orang luar negeri, tidak hanya digunakan dalam negeri saja, kayak gitu. Lalu yang D ini, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Ya, ini jelas banget ya, pasti akan ada hubungan persahabatan antar negara karena kerjasama tersebut. Lalu yang E, pendapatan negara meningkat melalui devisa hasil ekspor. Lalu yang F,
mendorong kemajuan iptek. Ya, jelas banget ya, iptek akan terus berkembang dengan adanya perdagangan ataupun pengaruh dari negara lain. Misalnya nih, ada negara A yang pengen memproduksi suatu barang menggunakan teknologi dari negara B, maka dia mengimpor teknologi tersebut dari negara B ke negara A gitu. Jadi teknologi itu akan terus berkembang karena pengaruh-pengaruhnya ya, karena mendapat pengaruh dari luar. Lalu yang G, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Wah, jelas banget ini ya, dengan adanya perdagangan internasional, terus kegiatan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan menyerap banyak tenaga kerja. Jadi ini dapat mengurangi apa? Pengangguran. Ya, betul. Ini siapa yang jawab tadi? Yang menjawab pengangguran? Fitri Mia, Bu. Ya, Fitri Mia, benar. Selanjutnya, tadi sudah paham kan ya mengenai manfaat? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut kepada hambatan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu terjadi ya nggak mulus-mulus aja gitu, pasti ada yang namanya hambatan. Nah, coba nih silakan dibaca apa aja hambatannya. Saya, Bu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Bernadetta Ramia. Oke, Bernadetta, silakan dibacakan. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perang dan konflik. 2. Proteksi, kebijakan melindungi produk dalam negeri. 3. Kuota, kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. 4. Politik dumping, kebijakan menjual barang di luar lebih murah daripada di dalam negeri. 5. Tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Ya, makasih Bernadetta sudah membacakan. Nah, ini dia nih hambatan-hambatannya. Pertama itu perang atau konflik. Nah, kalau ada perang atau konflik, jelas ini akan menghambat perdagangan internasional karena bisa aja negara tersebut ditutup ataupun negara yang mengekspor tidak jadi melakukan ekspor ke negara tersebut karena masih wilayah tersebut masih dalam keadaan konflik ataupun perang, kan itu juga akan membahayakan para pekerjanya gitu. Selanjutnya proteksi, yaitu kebijakan melindungi produk dalam negeri. Ya jelas, ini tuh tujuannya agar produk lokal ataupun produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri. Contohnya tuh kayak apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Air. Ya, siapa sebutkan namanya? Fitri Mia, Bu. Ya, Mia, silakan. Menurut Mia apa? Misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Ya, benar, bagus, pintar. Jadi kayak misalnya tadi Mia bilang tadi produk kain dari Cina harganya dinaikkan gitu ya. Sedangkan hasil kain dari Indonesia harganya lebih murah. Nah, itu juga menjadi proteksi sehingga orang akan berpikir mending beli harga yang lebih murah tapi dapatnya banyak ketimbang harganya mahal, dapatnya sedikit kayak gitu. Dan itu tujuannya sangat baik ya untuk melindungi produk dalam negeri atau produk lokal. Nah, selanjutnya yaitu kuota, ya, yaitu kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, ada yang bisa memberi contoh kayak apa? Ayo, coba sekarang cowok dong, tadi kan udah cewek nih. Ayo, ada yang berani memberikan contohnya kayak apa? Kayak kalau kuota itu, kalau hambatannya kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor, contohnya itu kayak apa? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Abraham, Bu. Oke, Abraham. Coba Abraham, menurut Abraham itu kayak gimana? Menurut Abraham contohnya itu kayak gimana? Pemerintah Amerika yang membatasi impor tekstil dari Indonesia karena Amerika bisa menghasilkan tekstil itu sendiri.
Ya, benar. Dengan membatasi itu karena misalnya suatu negara itu udah memproduksi barang ya, terus kalau misalnya negara Indonesia mau mengekspor tekstil ke Amerika, itu ada batasannya karena di Amerika juga udah diproduksi. Sehingga tujuannya juga apa? Tujuannya agar produk dalam negeri tersebut tetap bersaing dengan produk dalam negeri. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang dari luar lebih murah daripada di dalam negeri. Itu contohnya kayak apa sih? Kayak negara mana? Ada yang tahu nggak? Kayak negara yang terkenal tuh kayak negara Jepang. Ada yang tahu Jepang? Tahu dong, masa nggak tahu ya? Ya, Jepang itu dalam sistem perdagangan internasional menerapkan politik dumping, yang mana dia menjual barang keluar lebih murah dibanding sedangkan produknya di dalam negeri itu lebih mahal. Nah, sebenarnya hal ini tuh menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Jepang. Kenapa? Karena kenapa sih kok harga di dalam negeri lebih mahal sedangkan barang-barang di luar lebih murah gitu. Padahal politik dumping itu juga ada tujuannya juga, yaitu untuk memasarkan barang tersebut ke luar negeri lebih murah dan mencapai pasar internasional yang lebih banyak. Jadi market sampai ke negara lain juga banyak. Makanya harganya lebih murah gitu. Nah, tujuannya apa? Ya jelas tujuannya untuk mendapatkan keuntungan melalui devisa negara. Selanjutnya yaitu tarif atau kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, ini juga tujuannya jelas ya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu berupa devisa negara, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau belum mengenai materi hari ini? Ini sudah jam... Oke, sudah paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke games virtual ya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Sekarang kita ke games virtual ya. Nah, ini dijawabnya bareng-bareng ya. Ini ada 16 pertanyaan. Oke. Mika dinyalakan ya, biar bisa menjawab juga. Oke, silakan dipilih mau nomor berapa? 2. Nomor 2, oke. Ya, silakan dijawab nih. Manfaat perdagangan internasional, poin berapa? B. Pendapatan negara meningkat dari devisa hasil ekspor. Yakin? Ya, benar. Anaknya yang B ya. Oke. Ya, di Nah, ini dia nih ya. Yang apa nih? Ya nih, sudah selesai pembahasan materi. Stop sharing dulu ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya penyampaian materi sekaligus games dari saya. Sampai sini sudah paham ya? Sudah paham belum? Paham, Bu. Oke, udah paham. Saya mau mengingatkan nanti habis ini akan saya berikan tugas di Google Classroom ya. Nanti kalian lihat Google Classroom aja. Dan juga saya mau mengingatkan kembali nih yang masih belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, tolong segera dikerjakan karena
insya Allah saya minggu depan itu udah mengajar kalian yang terakhir lah, minggu terakhir mengajar kalian. Jadi nilai akan saya serahkan ke Pak Win gitu. Jadi yang belum lengkap untuk segera dilengkapin ya. Kirimnya boleh ke Google Classroom ataupun bisa hubungin saya melalui WA. Terus yaudah gitu aja. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, karena di sini saya juga masih belajar, dan semoga saya terus belajar, dan dari kalian saya banyak belajar menjadi guru yang mengikuti perkembangan nih dengan memberikan games-games, karena kita keterbatasan dalam pembelajaran. Jadi bagaimana caranya saya bisa memberikan games-games ini agar kalian paham gitu materi yang disampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ini dikeluarin. Oke, ya Pak Win, sudah. Ini saya stop record dulu ya.